two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun semuanya, selamat datang di Pose Podcast Sejarah Indonesia. Bareng aku Rizka. Aku Naswa. Jadi kalau ngomongin sejarah Indonesia, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin perkembangan ekonomi ya. Benar. Pasti sejarah ini kita bahasnya cuan-cuan gitu ya. Iya, apalagi kita udah ngalamin perkembangan ekonomi yang stabil banget. Bener banget. Contohnya kita udah ngalamin kemajuan teknologi-teknologi Iya, itu. bener banget sih. Apalagi di transportasi. Kayak sekarang kita mesen kalau pergi-pergi Oh, tinggal pergi-pergi pesen di tinggal. Gojek, buka aplikasi, pilih alamat, udah. Ngapain beli-beli motor ya? Nggak gitu juga sih. Ya, lagi Mahal. sih. Tapi kalau misalnya dengan cerita orang tua dulu kan naik gunung, Naik gunung, lewati lebah. Gila banget ya. Bener banget, susah banget. Jadi kita harus bersyukur kan ya. Karena kita udah lahir di masa ekonomi yang udah stabil banget. By the way, kalau kita bahas sejarah nih pasti panjang nggak sih, Nas? Kayaknya kurang banget kalau misalnya cuma kita berdua doang yang ngebahas sejarah. Apalagi banget. kita akan ngomongin perkembangan ekonomi pada awal kemerdekaan sampai pada demokrasi liberal ya. Pasti panjang nih. Iya. By the way, kita udah nyiapin Kita udah nyiapin dong pastinya 3 orang yang kita tunggu-tunggu. udah tamu undangan spesial nih ya, Nas. Siapa lagi kalau bukan Trio Kuek-Kuek. Silakan masuk. Ada yel-yelnya. Ingat kata pepatah nggak, Nas? Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu ya. Dari yang paling kanan nih, yang paling cantik nih. Siapa nih? Cantik semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa. Wah, Kayaknya namanya gak asing banget ya. sound familiar. Yang ini loh, mata Nazwa. Garing. Ada. Udah mau di pose. Oke, salam kenal ya Nazwa. Selamat datang di pose. Next. Halo. Hai, next di tengah tuh ada yang krim-krim dong. Cewek bumi. Ya, cewek bumi. Boleh kenalan nih yang tengah? Halo semuanya, nama aku Nanda. Hai, Hai, Nanda. Nanda. Ini sound familiar juga nih. Iya, apa nih ya? Apa tuh? Nanda. Anda Lemon. 1, 2, 3. Hancur. Masukkan ya kita ya. Masukkan ya. The last one nih, ada lapis lagi. Gak boleh ngomong gitu. Saya juga nih. Lapis lagi sih. Oke, langsung kenalan aja nih. Yang paling terakhir. Halo, nama aku Jilan. Hai, Kak Jil. Hari ini juga nggak ada. Lagi nggak ngejob nih Kak Jil. Kita undang. Kita undang. Bener banget. Makanya ini di belakang belum dipasang ya gordanya? Belum, iya bener banget. Rada kosong gitu. Kak Jil besok dipasang ya, Kak? Iya. 10 tahun kanan. Iya. 10 Udah. Senang kita di balik layar aja. Jadi sekarang kita ngebahas sejarah Indonesia aja. Udah pada kenal kan, jadi kita Iya. langsung bahas tuntas yang kita mau bahas tadi apa sih Nas dari awal yang pertama? Yang pertama kita pasti ngebahas ketidakstabilan ekonomi pada awal kemerdekaan. Iya gimana tuh? Ada nggak sih dari kalian bertiga yang bisa ngejelasin tentang awal pada perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan itu sendiri? Oke, aku aja ngejelasin. Jadi kan tadi pertanyaannya tentang gimana sih kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan kan? Nah, kalau diingat-ingat itu pada awal kemerdekaan itu ada berbagai macam badan pemerintahan tuh. Contohnya ada Kabinet Indonesia, TNI, Badan Perjuangan Rakyat Indonesia, atau biasa disebut BARA. Oh, ada singkatannya bara. Lagu ya. Lagu ya. Oke, terus gimana tuh Nas lanjutannya? Nah, Indonesia itu memiliki multi partai gitu kan. Nah, jadi makanya ada berbagai macam ideologi sih Indonesia itu. Oh, jadi penyebab berbagai macam ideologi di Indonesia pada saat itu tuh karena sistem multipartai ini. Iya, betul banget. So, pada saat itu emang belum stabil ya Mas ya? Ya, kondisi ekonominya emang belum stabil banget. Itu tuh pasti disebabkan oleh beberapa faktor sih. Iya, pasti ada faktor Pasti Mas ada ya. faktornya ya. Jadi apa aja sih faktor-faktor Yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi tersebut? Nah, jadi sini aku bakal jelasin faktor-faktor ketidakstabilan. Grogi. Minum dulu. Oh iya. Kita harus santai ya. Silakan buat relax.
Jadi pada bulan Agustus tahun 1945 itu terjadinya inflasi yang tinggi di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu tuh beredarnya mata uang Jepang di Indonesia yang nilainya sampai 4,3 miliar. Wow. Besar banget ya. banget gitu. Apalagi masa segitu kayak 4,3 M gitu. Jepang aja pasti gede kan zaman dulu ya. Masih gede banget kan, 4,3 miliar tuh. Nah, habis itu di saat itu juga beredar mata uang cadangan dari bank sekutu, pasukan sekutu. Selain itu ada uang lain gitu yang Iya. beredar juga. Nah, habis itu ditambah lagi di Indonesia ini belum punya mata uang. Oh iyalah, namanya kita masih awal kemerdekaan ya. Iya, Jadi ibaratnya kita baru lahir gitu ya. lahir, baru ngebentuk belum ini dong. Belum punya mata uang sendiri lah ya. Iya, belum punya mata uang. Nah, habis itu yang kedua itu ada blokade ekonomi dari Belanda. Wah, ngalamin blokade juga ternyata kita. Ternyata sangat berat ya pada Berat saat itu ya. banget Nah, jadi pada bulan November tahun 1945 itu terjadinya blokade ekonomi dari Belanda. Nah, barang-barang Republik Indonesia ini, barang-barang ekspor ini nggak bisa kekirim gitu loh, tertahan. Nah, bahkan sampai ada yang dihancurin. Wah, parah banget ternyata kayak Ternyata rugi Nah, sih kita kita. nggak ada pemasukan ya berarti. Iya. Gak ada duit gitu. Nah, terus itu Indonesia ini kekurangan bahan-bahan baku gitu loh. Dari impor nggak boleh masuk. Iya, dari mana dihancurin. Iya, asli. Terus ekspor nggak boleh keluar, impor nggak boleh masuk. Jadi Pasti. susah banget tuh pada masa itu. Terus itu yang ketiga itu ada kekosongan kas negara. Oh, kasnya kosong juga tuh. Iya. Kenapa tuh? Gimana tuh? Jadi kan kosongnya kas negara ini diakibatkan karena pajak dan bea masuk lainnya itu belum ada gitu loh. Jadi dulu tuh belum ada pajak. Susah banget tuh di zaman dulu tuh. Sementara pengeluaran di Indonesia ini Pastinya banyak. iya keluar terus kan. Nah, sedangkan kita nggak punya pemasukan dari pajak itu sendiri kan, Iya. karena belum ada pajak. Iya. Terus itu Indonesia ini cuman ini loh ngandelin faktor pertanian. Oh iya. Pasti kurang banget lah ya. Lah ya, apalagi harga pertanian di zaman dulu dia harga ini murah banget ya Iya. sama orang-orang. Iya benar banget. Tapi Jadi itu tapi karena pertanian itulah Indonesia ini yang masih tetap bertahan gitu loh. ya, alhamdulillahnya masih ada pertanian Iya, gitu, untungnya masih ada masih pemasukan gitu. Nah, sekalipun pada saat itu ekonominya jelek banget. jelek banget. Jadi kayak pepatah ya, besar Apa tuh? pasak daripada tiang. Oh iya, betul Karena banget. kita pemasukannya Pemasukan kurang, sedangkan kebutuhan kita masih tetap banyak. banyak. Bener banget. So itu tadi 3 faktornya. Yang pertama ada inflasi, kedua ada blokade, dan yang ketiga ada kekosongan kas negara. By the way Nas, kalau misalnya ada faktor-faktor penyebab pasti ada upaya. Iya benar banget. Jadi apa sih dari faktor-faktor yang udah disebutin Anda tadi, apa sih yang upaya yang dilakukan pemerintah agar kestabilan ekonomi ini bisa menjadi baik? Ada nggak? Nah, ada beberapa upaya nih yang udah aku pelajarin ya. Yang pertama itu melakukan diplomasi beras di India, terus ada melakukan hubungan dagang luar negeri, terus ada melaksanakan konferensi ekonomi, terus melakukan pinjaman sosial, dan yang terakhir itu membentuk badan perancang ekonomi. Keren. Jadi lumayan banyak lah ya upaya yang udah dari dilakukan pemerintah untuk kembaliin kestabilan kestabilan ekonomi. Ya, benar banget. Jadi kayaknya kita udah clear Udah banget clear nih sih ngomongin bagian pada awal Kemerdekaan kemerdekaannya. Indonesia. Udah oke lah ya. Pasti penonton juga pasti udah paham nih. Udah paham lah intinya ya. Intinya kayak Pada mana awal kemerdekaan pada itu awal gimana. kemerdekaan duit kita kayak gimana tuh ekonomi kita. Kita langsung next aja nggak sih ke next materi yang Iya. bakal lumayan panjang nih. Kita bakal bahas tuntas tentang demokrasi liberal. Oke, by the way guys, say sorry banget. Ini rada di-cut dikit karena ternyata dari tadi meja warna putih di sana tuh nutupin aku, malu banget. Jadi leher tepat ya. Ya ada leher. Ada leher. Jadi kita geser dulu. Oke, yang penting tadi kita udah clear lah ya. Bahas tentang masa kemerdekaan. Pasti penonton podcast ini juga udah pada paham lah insya Allah ya. Iya, dapat udah ilmu. tahu lah intinya. Mulai dari pengertian yang di awal-awal kita dijelasin sama Najwa, sampai Terus faktor-faktornya. faktor dari Nanda, Habis sampai itu upaya upayanya yang juga udah pemerintah. kita bahas tuntas. Oke, udah clear. Next kita bahas apa sih Nas tadi? Kita bakal ngebahas sistem liberal. Oh iya, Demokrasi sistem ekonomi liberal. pada demokrasi liberal tuh. Kayak mana sih sistem ekonomi pada masa saat itu?
Jadi sistem ekonomi Indonesia pada saat itu kan mengubah tatanan ekonomi Indonesia menjadi berorientasi pada prinsip-prinsip liberal nih. Jadi sebenarnya walaupun Indonesia udah merdeka, tapi kondisi ekonominya tuh masih sangat buruk gitu. Iya, masih nggak stabil dong. Ya, dan upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional itu di mana yang dicita-citakan dari dulu itu nggak berjalan dengan mulus. Jadi pada prinsipnya sistem ekonomi liberal itu merupakan sebuah sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oh, wah, kayak gitu ya guys. By the way, kalau kita bahas liberal gitu, Demokrasi liberal pasti kita ngebahas tentang Identik tentang- kabinet-kabinetnya iya, kan. bener banget, Identik banget tuh kabinet. demokrasi liberal dengan kabinet-kabinetnya. boleh lah ya kita ulas dikit gitu kabinet-kabinet dan kebijakan apa aja sih yang ekonomi pada ekonomi demokrasi liberal itu. Nah, jadi pada masa itu tuh ada 7 kabinet lah ya. Oh, banyak juga ya ternyata. Lumayan. Nah, jadi yang pertama itu ada kabinet Natsir. Jadi kabinet Natsir ini tuh kabinet pertama yang didirikan setelah ini apa tuh namanya pembubaran negara Republik Serikat Indonesia. Serikat. Jadi ini paling pertama tuh Natsir ya. Iya, betul banget. Dan kembali lagi menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini tuh bertugas pada bulan September tanggal 7 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Cuman setahun dong ya? Nggak sampai Oh, nggak nyampe malah ya. Oh, Cepet banget berarti ya. banget. lumayan singkat ya. Jadi pada kabinet itu tuh sistem kebijakan ekonomi yang diberlakukan tuh namanya Gerakan Banteng. Banteng. Merah-merah tuh. Benteng Merah guys. dong. Banteng juga banteng. Banteng. Benteng. Ternyata Benteng ya guys, inget Typo satu huruf. Jangan sampai salah ilmu ya guys. Ilmu itu mahal. Jadi gerakan benteng ini tuh bertujuan untuk ya sistem ekonomi negara. Gerakan benteng ini memberikan kemudahan bagi para pribumi untuk menjalankan bisnisnya loh. Nah, tapi dalam sistem ekonomi ini tuh prakteknya tuh mengalami kegagalan. Oh, jadi belum berhasil ya Pak. Makanya singkat gitu waktunya. Iya, namanya juga baru pertama kan. Iya, benar banget. First try lah ya. Nice try, benteng. Gak gitu dong. Oh, jadi gitu. Jadi tadi singkat kan. Jadi apa aja sih penyebab dia kegagalan itu tersebut tadi? Nah, hal itu disebabkan para pribumi, bisnisnya pribumi ini nggak bisa ngalahin ini loh etnis Tionghoa. Oh alah, sampai sekarang sih kayaknya ya. Iya, bener banget. Kan dari dulu Sampai sekarang tuh udah kelihatan. Tionghoa emang suka bisnis lah ya. Oh, iya. Nah, jadi kalah pribumi ini. Nah, jadi kegagalan ini nih ngebuat ini kerugian defisit negara. Wah, lumayan banget berarti ya. Rugi juga. Yang dia orang tuh tadinya berharap pada sistem ekonomi ini tapi malah jadi beban keuangan defisit negara. Jadi rugi banget pada masa itu. Sayang sekali ya. Saking itu namanya. Ya, benteng. Oke, jadi tadi gagal lah ya bagian benteng tadi. Next ada apa lagi sih Nan? Selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada kabinet Sukiman. Jadi kabinet ini tuh bertugas pada 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Itu sampai setahun gak sih guys? Enggak ya? Nggak nyampe. kurang lah. Kayak ini berarti Ini pada singkat-singkat. Pada singkat-singkat banget ya. Iya, sikat-sikat banget. Bahkan kayak ada yang nggak sampai setahun gitu. Nah, that's why ya. That's why itu tuh kabinet demokrasi liberal tuh sampai banyak banget sampai 7 guys. Oh, jadi penyebab tadi aku Tujuh kali mention try. banyak ya. Iya. Betul kali nggak boleh menyerah. Ya, kita nggak boleh nice try. Next. Gimana tuh? Sukiman ya tadi? Iya. Gimana tuh Sukimanan? Jadi pada kabinet ini tuh berlakunya kebijakan ekonomi namanya The Javas Bank. Di Java Bank. Iya, sebutnya DJB lah ya. Oh, ada singkatannya? DJB. Nah, tujuan Belanda nyiptain DJB ini tuh untuk mengatasi masalah perekonomian yang menimpa kolonial Hindia Belanda setelah si VOC ini bubar.
Oh. Setelah DJB dibentuk ini, bank ini berhasil loh menyelesaikan permasalahan yang tadi itu. Oh, yang ini berhasil. Iya. Wow. Selamat DJB. Sangat DJB, keren banget ya kabinet Sekiman. Iya, benar. Iya, betul banget. Terus itu BN ini ditunjuk menjadi bank pembangun dan DJB menjadi bank sentral. Nah, habis itu ditunjuknya DJB ini sebagai bank sentral. Ini tuh salah satu upaya Belanda untuk ikut campur gitu loh. Oh, ke Indonesia, padahal kita pada saat itu udah merdeka kan ya. Dan mereka masih campur aja gitu, tangannya masih mau masuk gitu, masih Gak bisa tenang ya hidup dia tuh ya kalau Iya, ikut aja. Bener banget. Nah, terus itu melihat kondisi tersebut, Indonesia ini memutuskan untuk segera melakukan nasionalisasikan gitu loh. DJB ini. Iya, iya. Nah, Biar nggak ikut campur lagi tuh. Iya, benar banget. Dari yang namanya The Javas Bank diganti menjadi Bank Indonesia. Wah, BI ya. Iya, benar banget. sampai sekarang dong. Iya, berarti Iya. masih ada ya. Nah, diangkatlah si Syarifuddin Prawinegara ini sebagai gubernur Bank Indonesia yang pertama. Oh, berarti kabinet Sekiman ini udah berhasil dong dari BI ya. Oh, Iya. sampai sekarang dong ya. Masih ada. Keren ya. Iya, bener banget berhasil karena mendirikan Bank Indonesia itu loh. Bank Indonesia kan masih ada kan sampai Iya, sekarang. Berarti hitungannya berhasil banget ya. Berhasil Pada banget kabinet dong. Sekiman Padahal ini kabinet tadi baru gimana? kedua loh. Iya, baru Iya, kabinet bener udah. banget. Berarti Berhasil sampai sekarang. keren. Bangga banget Apresiasi ternyata ya banget sih, kita. ya. Kita harus bersyukur banget sih. Karena Bank Indonesia sampai sekarang ada tuh berarti sangat berpengaruh gitu ya. Sangat banget loh. Bener banget. Oke, jadi kita tadi udah bahas dua kabinet ya. Ini bahas Nanda tadi. Kabinet yang pertama adalah apa sih judulnya tadi? Kabinet Natsir. Oh iya, kabinet pertama kabinet Natsir, yang kedua Sekiman yang udah berhasil tadi. Next yang ketiga apa lagi sih? Nah, yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Nah, itu tuh masa baktinya dari tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Oh ini lumayan. Oh, ini lumayan agak panjang. Agak panjang tipis-tipis dikit lah. ya. Gak terlalu jauh sih tapi ya. By the way 3 April ulang tahun aku loh. Nah, Kabinet Wilopo ini mengalami banyak persoalan sih selama itu. Banyak juga. Antara lain apa aja sih persoalan yang dihadapi pada kabinet ini? Nah, pertama dia orang ada krisis ekonomi, munculnya gerakan separatis, ketiga ada konflik politik di internal TNI dan pemerintahan, dan yang terakhir ada munculnya peristiwa Tanjung Morawa. Lumayan berat juga ternyata Dan ya. itu ada juga dari internal loh. Iya, bahkan internal ya. Jujur sedih sih denger ya, karena ya pasti hancur banget dong pada kabinet ketiga ini ya. Padahal kabinet kedua tadi kita berhasil kan ya. Berhasil. Oke, tadi udah bahas yang kabinet ketiga. So, kabinet keempat ada apa sih, Wak? Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamijoyo 1. Nah, itu tuh masa baktinya dari 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli sampai 1955. Oh, ini paling lama kayaknya. Enggak ya? Enggak sama aja. Sama berarti. aja ya? Enggak sampai setahun ya, setahun lah. Tapi ini lumayan lama sih dari yang dari sebelumnya. Nah, itu tuh kebijakan ekonomi yang diterapkan program Alibaba. Oh, Alibaba. Nah, kebijakan ini tuh diberlakukan dalam rangka untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang carut-marut banget pada saat itu. Nah, kondisi ekonomi di Indonesia pada masa itu menunjukkan ke arah yang tidak stabil, di mana pemerintah itu mengalami defisit. Sayangnya, sistem ekonomi Alibaba ini mengalami kegagalan. Gagal dia. Sayang banget. Kita selalu gagal kayaknya setahun-setahun ya. Iya, Iya. emang gak terlalu jauh gitu ya kegagalannya. Nah, itu tuh kebijakan itu tuh tidak mendorong para pengusaha pribumi untuk berkembang, makanya gagal, melainkan malah menciptakan kelompok makelar lisensi. Ya, makanya gagal dia. Itulah penyebab kegagalannya tadi. Oke, kita udah bahas 4 kabinet. Sisa 3 lagi nih kan. Iya, benar. Sisa Sisa 3 tiga lagi. kabinet yang belum kita bahas. Ternyata banyak juga ya kabinet-kabinet yang harus kita Iya, kulik-kulik. Iya. Oke, jadi tadi Nas kita udah bahas 4 kabinet. Jadi sisa 3 kabinet lagi Iya. ya yang belum kita bahas. Iya.
ternyata kita ini ngalamin Lumayan. banyak banget ya Kabinetnya. untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Ternyata kita panjang banget melalui Panjang banget 7 ceritanya kabinet. ya kan. Pancel. Ah. Bener. So next So, ada kita bahas kabinet yang kelima aja kali ya langsung. langsung aja. Jadi kabinet yang kelima itu kabinet Baharudin Harahap nih. Jadi pada masa kabinet Baharudin ini kebijakan ekonomi yang Indonesia yang diterapkan itu yaitu FINEK. FINEK itu finansial ekonomi ya. Singkatan keren ya singkatannya. Karena juga ya zaman dulu singkat-singkat Iya, mulai dari Jadi tujuan Baharudin Harahap mengeluarkan kebijakan FINEK ini tuh buat melakukan negosiasi perjanjian KMD, terutama masalah hutang dan kedudukan Indonesia Belanda. Jadi usul Indonesia ini nggak diterima oleh pemerintah Belanda. Jadi pemerintah Indonesia secara sepihak nih melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Indonesia Belanda. Wow, jadi tanpa persetujuan Belanda tadi Iya. ya. Lagian Belanda ikut-ikut terus. Iya, padahal dia kan udah merdeka. Udah lanjut. Nah, yang keenam itu ada kabinet Ali Sastro Midjoyo II. Kan tadi yang satu udah dibahas nih ya. Alibaba itu ya? Iya. Alibaba, kalau Sastro Midjoyo I kan Alibaba. Kalau ini tuh Replita ya. Replita. Apa tuh replita? Rencana rencana pembangunan 5 tahun. Wah. Jadi ini nih perkiraan biayanya itu untuk Replita ini 12,5 miliar. Besar banget ternyata. DPR itu kan udah setuju nih dengan Replita ini, tapi Replita ini pada akhirnya nggak bisa terlaksanakan dengan baik nih. Oh, ternyata kurang mulus juga Iya, perjalanan kurang mulus replita juga. Disebabkan oleh adanya ketegangan antara pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan politik. Wah. Sayang sekali ya ternyata kurang mulus juga gitu. Iya. Padahal kayaknya awalnya udah mulus, ternyata Iya. ada aja kendala. Ada aja kendala. Dan yang terakhir nih ada kabinet Juanda ya. Jadi kabinet Juanda ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Jadi ya 2 tahun lah ya. Iya. Lumayan lah. Lumayan 2 gitu. tahun. Kabinet ini nih merupakan salah satu kabinet Zaken ya. Apa itu Zaken? Jadi para menterinya itu merupakan ahli dan pakar di bidang masing-masing. Wah, keren. Pada pemerintahan kabinet Juanda ini menerapkan kebijakan musyawarah pembangunan, yaitu bisa disingkat juga dengan MUNAP ya. Munaf. Ya, Bukan munafik nih. Beda. Beda tuh. Kan ya, beda. Nah, MUNAP ini mencakup masalah pembangunan pusat serta daerah nih, pembangunan angkatan perang juga, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Oh, lumayan juga ya kerjaan. Banyak juga ya munaf ini ya. Iya. Nah, jadi ada kebijakan ekonomi satu lagi tuh, tapi dia nggak masuk ke dalam kabinetnya. Jadi nggak masuk ke 7 kabinet Iya, tersebut nggak ya? masuk dia. Apa tuh? Itu tuh Gunting Syafruddin, pasti tahu dong. Oh iya, karena pasti kita Pasti pernah pada- dengar ya. pernah dengar sih. Syafruddin. Kayak gimana tuh? Nah, program ini tuh dicetuskan oleh Syafruddin Prawira Negara yang dicetuskan pada 20 Maret 1950. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi defisit negara sebesar 5,1 miliar dengan cara memotong uang pecahan 5 gulden ke atas sebelah kanan. Nah, itu tuh berguna untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun. Oh, jadi untuk defisit 5,6 M tadi ya. Iya, 5,1 M. Wah. Nah, yang sebelah kirinya itu sebagai alat pembayaran yang sah. Uang yang kiri itu kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank. Jadi dipotong gitu. By the way, Inflasi ya. azan Azan nih. nih. Kita Dan kayaknya pembahasan kita juga Pembahasan udah kita juga selesai ya. udah selesai. Pas banget saatnya azan dan pembahasan kita udah selesai banget nih. ya, pas banget. Finally ya kita udah bahas tuntas ya, daripada awal Asik banget. kemerdekaan sampai sistem demokrasi Demokrasi liberal. yang panjang Panjang banget banget sampai gitu. 7 kabinetnya juga. Tujuh kabinet udah kita bahas abis. Semoga para penonton podcast kita nih gak sia-sia nih Gak ngabisin sia-sia. waktu bermenit-menit buat ngemahamin perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu tadi. Jadi sampai di sini, bye bye. Bye bye.